Sebuah kerajaan pernah menguasai jalur perdagangan tersibuk di dunia. Semua kapal harus lewat, para pedagang bergantung padanya. Tapi anehnya kerajaan ini hampir menghilang dari jejak sejarah. Kerajaan itu adalah Sriwijaya. Lalu bagaimana ya kerajaan sebesar ini pernah berjaya dan kemudian seolah menghilang begitu saja? Perkenalkan, saya Hairani Alpalimani, absen 21 dari kelas 10A. Di sini saya akan menjelaskan sejarah tentang kerajaan Sriwijaya. Nah, jadi topik yang akan kita bahas kali ini yaitu latar belakang, masa kejayaan, fase kemunduran, peninggalan-peninggalan, raja-raja, dan daftar pustaka. Latar belakang Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya berdiri pada abad ke-7 Masehi di wilayah Sumatera, lebih tepatnya di sekitar wilayah kota Palembang. Daerah sekitar kerajaan memiliki banyak sungai seperti Sungai Musi yang menjadi jalur transportasi alami. Sungai ini memudahkan mobilitas manusia, perdagangan, dan penyebaran kekuasaan. Kondisi ini mendukung banyak pedagang dari India, Tiongkok, dan wilayah lain datang dan singgah. Sriwijaya memanfaatkan situasi ini dan membangun kekuatan maritim dan pelabuhan yang kuat. Dengan menguasai jalur perdagangan, Sriwijaya bisa mengatur arus barang dan mendapatkan keuntungan ekonomi yang besar. Hal ini menjadi dasar terbentuknya kekuasaan politik yang kuat di wilayah tersebut. Dalam prasasti Kedukan Bukit tahun 683 Masehi tercatat tentang ekspedisi Dalam prasasti Kedukan Bukit tahun 683 Masehi tercatat tentang ekspedisi besar Dapunta Hyang Srijayansa ketika memulai membangun Sriwijaya yang disebut Sidayatra. Ia berangkat dari Minang Tamwa dengan membawa pasukan untuk membuka wilayah baru. Dari perjalanan ini, ia berhasil mendirikan pusat kekuasaan di Palembang yang menjadi awal berdirinya kerajaan Sriwijaya. Setelah itu, ia mengembangkan Sriwijaya menjadi kerajaan maritim yang kuat. Ia menguasai jalur perdagangan di Selat Melaka dan memungut pajak dari kapal dagang. Ia juga memperluas wilayah ke daerah sekitar seperti Jambi dan Bangka. Dengan kekuatan ekonomi, militer, dan budaya, Sriwijaya berkembang menjadi kerajaan besar di Asia Tenggara. Selanjutnya, masa kejayaan Kerajaan Sriwijaya. Fase kejayaan Kerajaan Sriwijaya berlangsung pada abad ke-8 hingga ke-10 Masehi dan mencapai puncaknya pada masa pemerintahan Balaputra Dewa. Pada masa ini, Sriwijaya berkembang menjadi kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara. Wilayah kekuasaannya luas, mencakup Sumatera, Semenanjung Malaya, Thailand Selatan, hingga sebagian Jawa Barat. Kekuasaan ini tidak selalu berupa wilayah dataran langsung, tetapi juga berupa pengaruh dan kendali atas pelabuhan-pelabuhan penting. Kunci utama kejayaan Sriwijaya terletak pada penguasaan jalur perdagangan internasional, terutama Selat Malaka dan Selat Sunda. Kedua jalur ini merupakan rute utama perdagangan antara India dan Tiongkok. Sriwijaya memanfaatkan posisi strategis ini untuk mengontrol lalu lintas kapal dagang. Setiap kapal yang melintas dikenakan bea cukai sehingga menghasilkan pemasukan ekonomi yang besar. Selain itu, Sriwijaya juga menjadi tempat transit bagi para pedagang untuk beristirahat, mengisi pembekalan, dan melakukan pertukaran barang. Di bidang keagamaan dan pendidikan, Sriwijaya menjadi pusat ajaran Buddha Mahayana. Banyak biksu dari berbagai negara datang untuk belajar. Salah satunya tercatat oleh Itsing yang menyebut Sriwijaya sebagai pusat pembelajaran Buddha yang maju. Dari sini, ajaran Buddha menyebar ke Asia Tenggara. Kejayaan Kerajaan Sriwijaya juga didukung oleh kekuatan militer, terutama Angkatan Laut yang kuat. Armada ini menjadi jalur perdagangan dari ancaman dan menguasai wilayah perairan, sehingga pedagang merasa aman untuk singgah dan berdagang. Kejayaan ini berlangsung cukup lama karena didukung oleh letak strategis, kekuatan ekonomi, dan stabilitas politik.
Namun, memasuki abad ke-11, Kerajaan Sriwijaya mulai mengalami kemunduran akibat serangan dari kerajaan luar dan melemahnya kontrol terhadap jalur perdagangan. Meskipun begitu, masa kejayaannya Kerajaan Sriwijaya berhasil membangun jaringan perdagangan dan budaya yang luas serta pengaruh besar di kawasan Asia Tenggara. Selanjutnya, fase kemunduran Kerajaan Sriwijaya. Yang pertama, serangan dan peperangan. Kerajaan Sriwijaya sering terlibat perang baik dari kerajaan Jawa maupun dari luar. Contohnya seperti serangan besar dari Jenderal Chola I yang berhasil menawan Raja Sriwijaya yang akhirnya membuat Kerajaan Sriwijaya menjadi bawahan dari Kerajaan Chola. Selain itu, konflik dengan kerajaan di Jawa juga terjadi karena perebutan jalur perdagangan. Akibatnya, Kerajaan Sriwijaya kehilangan banyak wilayah dan tidak lagi kuat mengontrol perdagangan. Yang kedua, ada persaingan perdagangan dan ekonomi melemah. Kerajaan Sriwijaya hidup dari perdagangan laut. Saat diserang dan kalah bersaing, jumlah pedagang menurun drastis. Pendapatan dari pelabuhan ikut turun. Selain itu, biaya pelabuhan yang tinggi juga membuat para pedagang memilih jalur lain. Yang ketiga, faktor alam. Pendangkalan Sungai Musi. Menurut sumber detik, terjadi pendangkalan di Sungai Musi dan perubahan garis pantai. Dampaknya besar. Kapal dagang sulit masuk ke pusat Kerajaan Sriwijaya di Palembang. Distribusi barang dari pedalaman juga terhambat. Akibat langsung, aktivitas perdagangan menurun tajam. Yang keempat, lepasnya wilayah kekuasaan. Karena kekuatan melemah, banyak daerah taklukan mulai memisahkan diri. Ketika wilayah lepas, sumber pajak dan kekuatan politik ikut hilang. Kerajaan Sriwijaya menjadi semakin kecil dan tidak stabil. Yang kelima, munculnya kekuatan baru. Kerajaan lain seperti Kerajaan Majapahit mulai naik dan mengambil alih pengaruh Sriwijaya. Bahkan pada tahun 1377, wilayah Sriwijaya berhasil ditaklukkan, menandai akhir kekuasaannya. Yang keenam, pengaruh Islam. Pedagang mulai dikuasai oleh pedagang Muslim. Dari situ muncul kerajaan Islam baru seperti Samudra Pasai. Perubahan ini menggeser peran Sriwijaya sebagai pusat pedagang dan kekuasaan. Yang ketujuh, faktor internal. Kemungkinan terjadi konflik dalam kerajaan, lemahnya kepemimpinan setelah masa kejayaan, serta berkurangnya kekuatan militer. Hal ini membuat Sriwijaya sulit mempertahankan wilayah kekuasaannya. Selanjutnya ada peninggalan-peninggalan dari masa Kerajaan Sriwijaya. Yang pertama ada Prasasti Batu Kapur, ditemukan oleh Shika van der Molen pada Desember 1892 di desa Kota Kapur, Bangka. Berisi sumpah dan kutukan bagi siapa saja yang tidak tunduk, setia, atau bersekongkol melawan Datu atau Raja Sriwijaya. Yang kedua, Prasasti Telaga Batu, ditemukan di sekitar kolam Telaga Biru, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Isinya adalah kutukan atau sepatah terhadap siapapun yang melanggar perintah raja, termasuk keluarga raja atau putra mahkota, menteri, panglima, pejabat bawahan, hingga pengrajin. Yang ketiga, Prasasti Karangbrahi. Prasasti ini berisi kutukan kepada siapa saja yang tidak tunduk dan tidak setia kepada Raja Sriwijaya atau mereka yang bersekongkol dengan para pemberontak. Selain kutukan, prasasti ini juga mendoakan keamanan dan keberkahan bagi mereka yang setia dan taat kepada raja. Selanjutnya, Prasasti Palas Pasemah. Prasasti ini adalah salah satu prasasti persumpahan Sriwijaya. Isinya berupa kutukan dan ancaman hukuman keras bagi siapa saja yang tidak setia, memberontak, atau berbuat jahat terhadap raja dan kerajaan Sriwijaya. Yang kelima ada Prasasti Talang Tuo, ditemukan oleh Elsie van Tenek pada 17 November 1920, mengisahkan pembuatan taman bernama Sri Setra di bawah pimpinan Raja Sri Baginda Sri Jayansa.
Taman ini ditamani berbagai jenis pohon seperti kelapa, pinang, aren, sagu, dan buah-buahan untuk memakmurkan semua makhluk. Yang keenam, Prasasti Hujung Langit. Terdiri dari 18 baris tulisan yang sudah aus, menggunakan aksara Jawa kuno dan bahasa Melayu kuno. Isinya tentang penetapan wilayah Hujung Langit sebagai sima untuk pemeliharaan bangunan suci. Dibuat oleh tokoh bernama Paku Haji Yuwaraja Sri Hari Dewa. Yang ketujuh, Prasasti Muara Takus. Prasasti berbentuk candi ini ditemukan di Desa Muara Takus, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Candi Muara Takus mempunyai corak budaya yang khas dengan beberapa susunan stupa. Di dalam halaman candi ini pun terdapat candi dengan nama Candi Bungsu, Candi Sulung, Stupa Palangka, dan Stupa Mahligai. Yang kedelapan, Prasasti Liger. Prasasti ini ditemukan di Thailand. Prasasti Liger bagian A menjelaskan tentang raja dan dari kerajaan Sriwijaya yang mendirikan Trimaya Caita sebagai tempat pemujaan untuk 3 dewa Buddha. Sementara itu, Prasasti Liger bagian B berasal dari tahun 775 Masehi menyebutkan Raja Wisnu dari Wangsa Sailendra sebagai penguasa yang memiliki kekuatan besar dan berpengaruh. Selanjutnya, raja-raja. Yang pertama ada Dapuntahyang Sriwijayangsa yang memerintah kerajaan Sriwijaya di sekitar abad ke-7. Dikenal sebagai pendiri kerajaan Sriwijaya. Informasi tentang berdirinya terdapat dalam Prasasti Kedutan Bukit tahun 683 Masehi yang mencatat perjalanan suci Sindayatra. Ia memimpin ribuan pasukan untuk memperluas wilayah dan berhasil mendirikan pusat kekuasaan di Sumatera. Selain itu, melalui Prasasti Talang Tuwo tahun 684 Masehi, ia menunjukkan perhatian terhadap kesejahteraan rakyat dengan membangun Taman Sri Setra sebagai pusat kehidupan sosial dan keagamaan. Selanjutnya, Bala Putra Dewa memerintah kerajaan Sriwijaya dari abad ke-9 atau sekitar 856 Masehi, merupakan raja yang membawa Sriwijaya ke masa puncak kejayaan. Di bawah kepemimpinannya, Sriwijaya berkembang menjadi kekuatan maritim besar yang menguasai jalur perdagangan internasional, terutama di Selat Malaka. Ia memperkuat armada laut untuk menjaga keamanan perdagangan dan menjalin hubungan diplomatik dengan dinasti Pala di India. Bukti hubungan ini tercatat dalam Prasasti Nalanda yang menunjukkan peran Sriwijaya dalam mendukung pendidikan dan agama Buddha. Selanjutnya, Sanggravijayo Tungawarman memimpin Sriwijaya pada masa yang sulit. Pada tahun 1025 Masehi, Kerajaan Chola dari India Selatan melancarkan serangan besar untuk menguasai jalur perdagangan penting. Serangan ini menyebabkan kerusakan pada pelabuhan-pelabuhan utama dan melemahkan kekuatan ekonomi serta militer Sriwijaya. Peristiwa ini menjadi titik awal kemunduran Sriwijaya meskipun kerajaan masih bertahan dalam beberapa waktu setelahnya. Selanjutnya, Sri Cumandi Warmadewa berperan dalam memperkuat hubungan luar negeri Sriwijaya, terutama dengan Tiongkok pada masa dinasti Song. Ia aktif dalam perdagangan internasional dan diplomasi, sehingga posisi Sriwijaya sebagai pusat perdagangan tetap terjaga. Selain itu, ia juga berkontribusi dalam perkembangan agama Buddha dengan mendirikan vihara di India, sebagaimana tercatat dalam Prasasti Lenden. Nah, yang terakhir ada daftar pustaka. Ini adalah daftar pustaka yang menjadi referensi saya dalam menulis materi-materi yang saya sampaikan tadi. Mungkin sudah cukup materi yang saya sampaikan. Maaf jika ada kesalahan dalam mengucapkan atau kekurangnya dalam menyampaikan materi. Terima kasih telah menyimak sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.